Udah bertahun-tahun ya, nama Jeffrey Epstein itu kayaknya sinonim sama misteri dan spekulasi. Tapi pas jutaan halaman dokumen rahasianya akhirnya dibuka, apa yang kita temuin? Ternyata bukan jawaban yang simpel, tapi sebuah jaring kekuasaan yang rumit banget. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih isi Epstein Files ini sebenarnya? Bayangin deh, Januari 2026. Tiba-tiba, boom, Departemen Kehakiman ngerilis bukan cuma ribuan, tapi lebih dari 3,5 juta halaman dokumen soal Jeffrey Epstein. Ini bukan sekadar tumpukan kertas ya. Ini arsip digital raksasa isinya email, catatan penerbangan, laporan SBI, data selama 2 dekade. Skalanya tuh gila, dan isinya, wah itu ngubah segalanya. Nah, di antara 3,5 juta halaman itu, ada satu hal yang dicari-cari semua orang. Apa coba? Ya, daftar klien. Orang-orang tuh ngarepnya ada satu lembar kertas ajaib, isinya nama-nama besar yang terlibat. Dan pencarian daftar inilah yang selama ini jadi bahan bakar teori konspirasi dan tuntutan supaya semuanya dibuka. Tapi ternyata ini dia fakta yang bikin kaget. Daftar klien yang kita bayangin itu nggak ada, nggak eksis. Kenyataannya jauh lebih ruwet, lebih abu-abu, dan jujur aja jauh lebih bikin resah. Oke, jadi kalau bukan daftar, terus apa dong yang ditemuin? Nah, kita nemuin sesuatu yang lain. Semacam direktori sosial super besar yang disusun rapi sama Ghislaine Maxwell. Jadi ini bukan daftar pelaku kejahatan, tapi lebih kayak buku hitam berisi ribuan nama. Dari para elit dunia sampai staf rumah tangga. Semua yang ada di lingkaran kekuasaan Epstein. Terus siapa aja yang nyangkut di jaring ini? Nah, ini penting banget buat diingat. Konteks itu segalanya. Cuma karena ada nama seseorang di situ, bukan berarti dia otomatis bersalah. Ada yang cuma disebut sekilas, tapi ada juga yang kelihatan jelas, punya hubungan sosial atau bahkan finansial yang dalam banget sama Epstein. Coba deh kita lihat keragaman nama dan hubungan di sini. Di satu sisi, ada koneksi ke kalangan kerajaan, kayak Pangeran Andrew. Di sisi lain, ada nama-nama raksasa politik kayak Donald Trump dan Bill Clinton, yang namanya nongol di catatan penerbangan. Terus geser ke dunia teknologi, ada nama kayak Elon Musk dan Bill Gates yang kesebut di email. Dan yang mungkin paling mencolok, ada transaksi duit gede-gedean. Contohnya Leon Black yang bayar Epstein $170 juta buat konsultasi. Jadi ini jelas bukan daftar hitam putih ya. Ini spektrum abu-abu yang luas banget. Kutipan dari Steve Ticini, wah ini ngegambarin banget dilema orang-orang yang namanya keseret. Mereka coba jaga jarak, ngasih konteks, ngaku kenal, tapi seringnya sambil nyesel. Ini nunjukin betapa bahayanya ada di lingkaran Epstein, bahkan cuma di pinggirannya doang. Oke, tapi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya jutaan halaman yang dijaga super ketat ini akhirnya bisa kebuka buat umum? Jawabannya tuh bukan proses yang simpel. Ini hasil pertarungan hukum dan politik bertahun-tahun. Jadi, kebongkarannya dokumen ini dipaksa lewat 2 jalur. Dari sisi hukum, ada gugatan pencemaran nama baik tahun 2015 dari Virginia Giuffre yang pelan-pelan ngebuka segel dokumen. Terus dari sisi politik, ada gebukan keras lewat undang-undang yang namanya Epstein Files Transparency Act yang maksa Departemen Kehakiman buat buka semua arsipnya. Bener-bener diserang dari 2 sisi. Timeline ini nunjukin banget betapa panjang dan berlikunya jalan menuju transparansi. Coba bayangin, dimulai dari satu gugatan di tahun 2015, butuh hampir 1 dekade penuh perjuangan di pengadilan dan parlemen. Dan lihat deh, bahkan setelah UU-nya disahkan, Departemen Kehakiman masih sempat ngelewatin deadline. Baru akhirnya mereka ngerilis jutaan halaman itu di Januari 2026. Ini benar-benar pertarungan yang alot. Tapi, makin kita gali lebih dalam, kita jadi sadar, cerita ini bukan cuma soal daftar nama orang. Dokumen-dokumen ini justru seolah-olah sedang mengadili sebuah sistem, ngebongkar rentetan kegagalan institusi yang, wah, bikin geleng-geleng kepala. Dan buat ngerti akarnya, kita harus balik ke tahun 2007. Disinilah dosa asalnya terjadi, Perjanjian Non-Penuntutan atau NPA yang terkenal itu. Sebuah kesepakatan yang jadi titik awal di mana sistem hukum kita, alih-alih ngelindungin korban, malah ngelindungin predator. Coba dia perhatiin amurnya. Aneh banget kan? FBI udah punya kasus yang kuat, puluhan korban, surat dakwaan setebal 53 halaman juga udah siap. Tiba-tiba ada kesepakatan rahasia dan semuanya stop. Hasilnya, hukuman yang enteng banget, di mana Epstein bisa enak aja keluar masuk penjara. Ini kegagalan sistemik pertama yang jadi pondasi buat semua kekacauan selanjutnya.
Dan sayangnya, kegagalan itu nggak berhenti di tahun 2007. Ironisnya, justru di proses yang tujuannya buat transparansi, sistem ini gagal lagi. Kali ini caranya lebih menyakitkan buat para korban. Krisis redaksi yang malah ngebuka identitas mereka. Nah, ini angka yang dipakai Departemen Kehakiman buat ngeles 0,001%. Secara statistik, kedengarannya kan kecil banget ya, sepele. Seolah-olah kesalahan redaksi ini nggak signifikan, angka inilah yang mereka pakai buat ngeremehin dampak kebocoran itu. Tapi di balik angka 0,001% yang dingin itu, ada tragedi kemanusiaan. Persis seperti kata pengacara para penyintas, kesalahan ini bikin hidup para korban jungkir balik. Bayangin, hampir 100 penyintas. Orang-orang yang harusnya dilindungi, malah nama dan data pribadi mereka kebuka, bikin luka lama kebuka lagi. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan. Meskipun jutaan halaman udah dibuka, cerita ini masih jauh dari kata selesai. Perjuangan buat akuntabilitas penuh itu masih nyisain pertanyaan-pertanyaan besar yang belum kejawab. Dan inilah mungkin misteri terakhir yang paling bikin penasaran. Kemana perginya 3 juta halaman yang hilang? Ada selisih yang gede banget antara jumlah dokumen yang diperiksa Departemen Kehakiman sama yang akhirnya mereka rilis ke publik. Angkanya ngomong sendiri kan? Dari 6 juta halaman yang katanya berpotensi relevan, cuma 3,5 juta yang dibuka. Alasan resminya? Oh, sisanya itu cuma duplikat atau nggak relevan. Penjelasan yang buat banyak orang kedengerannya terlalu gampang dan malah bikin curiga. Kecurigaan ini disuarain keras sama anggota Kongres Jamie Raskin, salah satu orang penting di balik undang-undang transparansi ini. Dia nggak main-main, langsung bilang ini upaya penutupan fakta secara terang-terangan. Dia curiga kalau dokumen yang paling penting justru sengaja disembunyiin. Jadi kita kayak balik lagi ke titik awal, tapi dengan pemahaman yang baru. Pencarian kita akan sebuah daftar nama, malah ngebongkar sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Sebuah sistem, hukum, finansial, dan sosial yang kayaknya emang sengaja dirancang buat melindungi orang-orang berkuasa dan ngebungkam para korban. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan lagi siapa aja sih yang terlibat, tapi gimana caranya mereka semua bisa dilindungi selama itu. Bagaimana sebuah sistem bisa membiarkan ini terjadi, dan apa artinya ini buat kita yang masih mencari keadilan. Pertanyaan itulah yang tersisa, karena cerita ini jelas belum berakhir.